A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Kapan ini terjadi? Ketika sangkakalanya ditiup. Saat itu keadaan kita sendiri-sendiri. Betul? Saat itu ibu sudah tidak peduli lagi dengan anaknya. Saat itu juga anak sudah tidak peduli lagi pada ibunya. Saat itu bapak sudah tidak peduli lagi pada istrinya. Istri juga tidak peduli lagi sama suaminya. Sendiri-sendiri. Beruntunglah mereka yang sudah bisa mengalami situasi ini. Ternyata ketika kita sendiri, betapa damai menyelimuti keadaan kita. Betul? Hening, bening, ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sebetulnya ini pelajaran yang paling penting bagi kita, bagi mereka yang mau mempelajarinya. Makanya di Quran Allah mengatakan pelajaran itu hanya untuk mereka-mereka yang mau belajar. Itu Quran tuh. Mereka yang tidak mau belajar sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan kurikulum untuk belajar. Lalu kehidupannya menjadi sia-sia. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya tidak pernah memberikan tambahan nilai. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Setiap saat dia selalu diuntungkan oleh peristiwa. Sekalipun peristiwa itu menyakitkan bagi dirinya, tetapi bagi orang yang beriman peristiwa itu selalu saja menambahkan kesucian jiwanya. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, dapat sesuatu dan hilang sesuatu, dua-duanya sama berkontribusi untuk menyucikan jiwanya. Makanya dia selalu beruntung. Orang yang tidak beriman, sudah hilang sesuatu, marah lagi. Setelah marah, kesel lagi. Dia sedang menodai jiwanya sendiri dengan titik-titik yang kotor, yang disebut dengan sampah-sampah spiritual. Oleh karenanya, semakin hari bukan semakin suci jiwanya, semakin kotor. Orang yang kotor jiwanya tidak pernah bisa menyayangi. Orang yang kotor jiwanya tidak pernah bisa mengasihi. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kepedulian. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kepekaan. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki tanggung jawab. Orang yang kotor jiwanya tidak memiliki kejujuran. Orang yang kotor jiwanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya ukuran agama sebetulnya adalah kesucian dan kekotoran jiwa. Bukan soal berapa kali umroh, bukan soal berapa kali haji, bukan soal berapa kali dalam seminggu ngaji, bukan soal berapa juz ayat yang kita hafal, bukan soal berapa ribu hadis yang kita nalar, bukan soal berapa lama tinggal di pesantren, bukan soal berapa lama kita setiap malam bangun untuk tahajud. Itu semua adalah sarana-sarana saja untuk mengantarkan kita pada kesucian. Alangkah ruginya orang-orang yang sepertinya dia melakukan tindakan agama tetapi masih saja kotor jiwanya. Lihat dari apa? Lihat dari kebijakan dan kearifannya. Lihat dari kedewasaan spiritualnya. Jadi Bapak Ibu, pada saat sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Jadi kalau kita baca ayat ini, sebetulnya secara ruhani kita ini tidak ada pertalian nasab. Pertalian nasab kita bukan dengan manusia. Pertalian nasab kita langsung dengan Allah. Karena kita bagian dari dirinya yang pernah ditiupkan kepada kita. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika engkau telah aku sempurnakan penciptaanmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya pertalian nasab secara ruhani bukan dengan anak-anak kita, bukan dengan keluarga kita. Makanya aneh kan,
Ada orang yang bertanya pada saya, "Bapak, nanti kalau saya mati, apakah saya masih berkumpul dengan keluarga saya?" Itu pertanyaan kemelekatan. Itu pertanyaan kemelekatan. Karena dia tidak mau berpisah dengan yang dia melekat padanya. Maka Nabi Muhammad kan dibiarkan oleh malaikat Jibril. "Ya Muhammad, silahkan kau cintai apa saja yang ingin kau cintai. Tapi ingat, suatu saat akan berpisah dengan yang kau cintai." Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan kemelekatan. Di urusan rohani saja kita masih berpikir, apakah di sana kita masih bisa ngariung, makan nasi timbel sama bolendrang? Masih itu yang dipikirkan. Padahal kita berasal dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Pertalian nasab kita secara rohani adalah dengan Allah. Itu sebabnya jangan pernah kita berpisah dengannya. Makanya Allah bilang, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Hai manusia, jangan pernah kau berpisah dariku. Bergabunglah, berjamalah selalu denganku, dengan habelku. Habel itu artinya tali. Jadi tali Allah itu apa? Ya, tali Allah itu adalah ma'rifatullah sebetulnya. Itu sebabnya ma'rifatullah itu hal pertama dan utama yang harus diperjuangkan dalam hidup. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan awal agama adalah ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Ini. Sekarang kita uji coba. Saat sangkakala ditiupkan, kita masih sibuk dengan pertalian nasab secara jasmani. Kita masih sibuk memikirkan yang di luar diri kita, yang berkaitan dengan urusan-urusan jasmani kita. Bapak Ibu sudah punya pengalaman apa yang terjadi. Kita tidak pernah sukses melihat diri sejati kita. Kita tidak akan pernah sukses mengenali kitab sejati kita. Padahal Allah mengatakan, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Harusnya kamu mengenal kitab sejatimu seperti kamu mengenal anak-anakmu. Proses pengenalan itu menjadi tidak sukses ketika pertalian nasab kita masih dalam konteks urusan jasmani. Ibu bapak sedang tafakur saat dimana mau terbang, selalu tertarik ke alam semesta ini, tidak tinggi-tinggi terbangnya karena di punggung kita terlalu banyak beban yang sedang kita tanggung, terutama kemelekatan dan rasa cinta pada selain Allah. Betul? Itu sebabnya dalam ajaran Tao saya coba untuk meneliti ajaran Tao yang paling utama. Ternyata ajaran Tao yang paling utama itu adalah bagaimana membentuk manusia menjadi anak-anak. Kembali menjadi anak-anak yang hidupnya riang gembira tanpa masalah, tanpa kemelekatan. Kita kan mulai bermasalah itu ketika menginjak usia dewasa, saat dimana kita mulai memutuskan untuk hidup berumah tangga. Kemelekatan-kemelekatan mulai terbangun di situ. Kemelekatan pada pasangan hidup kita, kemelekatan pada anak-anak kita, kemelekatan pada cucu-cucu kita, kemelekatan pada apa yang ada di sekitar kita. Dan kesempatan untuk menjadi anak-anak itu semakin hari semakin hilang. Manakala kita kehilangan kesadaran terhadap tujuan dari kehidupan kita. Lalu semua manusia lupa saja, terjebak pada hiruk pikuk. Betul? Harus cari itu, harus cari ini, harus punya itu, harus punya ini. Terus manusia membiarkan dirinya menjadi kayu bakar. Lalu dia dibakar terus menerus oleh neraka setiap hari. Betul? Makanya dia bukan berada dalam damai, semakin berada dalam kegelisahan dan kesusahan. Tapi tidak sedikit yang menyadari ini. Tidak banyak maksud saya yang menyadari ini. Betul? Mungkin kita pun saking asiknya, saking sibuknya terkadang terjebak.
sebetulnya tujuan hidup saya itu apa? Makanya perlu ada suatu pemulihan. Pengajian yang seperti ini sebetulnya mengingatkan kita untuk segera memulihkan diri kita sendiri ketika kita sudah terlalu jauh kita berjalan ke alam-alam yang rendah. Kita segera menarik diri kita. Kata Allah, sesungguhnya kamu sekalian hampir-hampir di jurang api neraka. Fa'an kodakum minha, tapi aku yang menariknya. Jadi kalau hari ini kita ada di sini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sedang menarik kita. Karena kita hampir saja di jurang api neraka, membiarkan diri kita menjadi kayu bakarnya neraka setiap saat. Baik, kita teruskan ya. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Betul? Ayat ini nyata atau hayalan? Nyata. Ayat ini nanti atau sekarang? Sekarang. Beruntung mereka yang sudah bisa mengalami ayat ini. Beruntung mereka yang sudah menyadari sepenuh hati ayat ini. Karena ternyata hidup sendiri-sendiri. Sederhana? Sangat sederhana. Ketika kita bisa sendiri-sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Baik kalau begitu, ketidaksederhanaan hidup kita selama ini karena kita hidupnya ewuh pakewuh, ruwet. Kita sering mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita, yang sesungguhnya itu bukan kendali kita. Dan kita sering memaksa orang lain supaya mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Capek? Capek deh. Makanya sering-sering meniup sangkakala. Minta bantuan malaikat Israfil. Ketika sedang meniup sangkakala, lepas semua pertalian nasab. Dan saat itu kita sedang belajar melepaskan diri dari segala kemelekatan. Sebetulnya kita sedang menjadi anak-anak kembali. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka-mereka yang sekarang sedang menuju satu situasi untuk menjadi anak-anak kembali. Coba lihat, walaupun dia sudah tua, sudah sepuh, sudah peot, tapi masih riang gembira. Di punggungnya tidak ada beban walaupun masalahnya banyak. Karena dia riang hidupnya, dia sudah punya tujuan. Dia bisa senyum di segala situasi seperti anak-anak. Kadang-kadang dia nangis sebentar tapi ketawanya banyak. Lihatlah anak-anak yang lucu, lari ke sana, lari ke sini tanpa kemelekatan, tanpa ada kungkungan. Dan biasanya anak itu kalau berpikir juga jujur. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin dapat ilmu sejati, kata Nabi nih dalam hadis, huriyatul fikri wa huriyatul iradah. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu. Pikiran dan kehendak kita selama ini telah dibebani oleh sampah-sampah spiritual. Lalu kita menjadi orang tua yang bongkok karena di punggung ruhaniah kita begitu banyak beban-beban. Betul? Dan hari ini, saat ini kita lepaskan semuanya. Mari kita menari menjadi anak-anak yang lucu, lari ke sana kemari tanpa kemelekatan, berkata jujur apa adanya. Begitu kan anak-anak? Siapa yang mengajarkan anak-anak kita tidak jujur? Siapa? Ya kita. Siapa yang mengajarkan anak-anak terburu-buru? Kita. Lama sekali sih kamu pakai kaos kaki, direbut kaos kakinya, dipakaikan oleh kita. Secara tidak langsung kita sedang merampas hak dia untuk bisa pakai kaos kaki. Betul? Pelajaran yang paling berarti dari situ, satu, kita sedang merampas hak dia untuk bisa. Yang kedua, kita sedang mengajarkan ketergesa-gesaan. Lalu anak kita pun selalu tergesa-gesa. Betul? Banyak yang laporan sama saya, Bapak saya sariawan, kenapa? Kacolok Pak, kusikat gigi. Udah jelas itu. Orangnya tidak usah diceritakan, pasti masih memiliki ketergesa-gesaan. Makanya banyak yang kelewat. Akibatnya apa? Akibatnya giginya berlubang. Karena selalu tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa. Betul?
Semua yang dilakukan tergesa-gesa, ingin cepat selesai. Kalau perlu ngaji pun ingin cepat selesai, sholat ingin cepat selesai, khutbah Jumat ingin cepat selesai, mani lila teuing. Ketergesa-gesaan itu kita yang mewariskan, sehingga kita terus bersaing dan selalu berada pada situasi untuk bersaing. Karena bagi dia hidup adalah persaingan. Lihat orang-orang yang hidupnya sudah diparadigmakan sebagai persaingan. Lihat, dia selalu bersaing. Orang lain begitu, pengen begitu. Orang lain kesana, pengen kesana. Tidak menjadi dirinya sendiri. Subhanallah. Secara tidak langsung sebenarnya dia sedang mengizinkan dirinya untuk menjadi kayu bakar. Dia sedang membakar dirinya sendiri. Tinggal di mana dia? Di surga apa di neraka? Tinggal di neraka. Sudah ada kan sekarang neraka itu. Sekali-kali kita pun sering masuk ke dalamnya. Sekali-sekali atau seringkali. Sebentar atau sebentar-sebentar. Rupanya bukan sebentar kita di neraka, sebentar-sebentar masuk neraka. Sebentar di surga, sebentar-sebentar masuk neraka. Jadi di surganya sebentar, tapi kalau di nerakanya sebentar. Nah, kenapa apa pentingnya ayat ini kok saya lama-lama bahas ayat ini? Saya ingin mengajarkan kepada kita, tidak ada artinya kita sering meniup sangkakala selama kita tidak melepaskan soal pertalian nasab. Harusnya ketika kita sudah meniup sangkakala itu, ketika kembali kepada kehidupan yang nyata, yang biasa, hasil di sana itu dibawa ke situ. Bukan berarti kita membiarkan anak-anak kita, membiarkan suami kita. Bukan begitu maksud saya. Keterikatannya, kemelekatannya, tapi tugas-tugas kehidupan kita tetap dijalankan. Kita ini ada di dunia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, dan orang-orang yang didekatkan Allah dengan kita. Itu sudah sepatutnya kita layani karena kita pelayan. Jadi jangan disalahartikan ngaji dengan saya. Putus pertalian nasab dalam pengertian adalah memutuskan kemelekatan. Dan tidak layak lagi kita berpikir, nanti di sana kita kumpul enggak ya? Itu kan pakai ilmu kumpul enggak kumpul, makan enggak makan yang penting ngumpul. Itu ilmu itu masih dipakai di akhirat. Makan enggak makan yang penting ngumpul. Mau di surga atau di neraka yang penting ngumpul. Ini soal kumpul-kumpulan ini menjadi bahaya itu. Kalau kumpulan itu tidak membuat jiwa kita semakin suci dan bersih. Teruskan kita lihat ayat berikutnya. Ini lebih luar biasa. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sekali lagi, berat timbangan kebaikan itu bahasa hakikatnya adalah proses penyucian jiwanya berhasil. Tolong diperhatikan. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung jumlah rakaat. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung berapa banyak uang saya yang sudah diinfakkan. Tetapi humul muflihun, mereka-mereka yang beruntung pada hakikatnya adalah mereka-mereka yang diterima saat pulang kembali kepada Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Allah itu Maha Suci dan tidak mungkin bisa disentuh kecuali oleh orang yang suci. Baik, kalau begitu Bapak, kalau saya infak, apa yang harus saya hitung? Apakah jumlah infak saya? Bukan. Yang harus dihitung adalah terjadi enggak pelepasan kemelekatan terhadap uang yang kita infakkan. Ketika terjadi proses kemelekatan, pelepasan kemelekatan, berarti sedang mengambil satu noktah, satu titik noda di dalam jiwa kita. Bersih jiwanya? Bersih. Semakin banyak orang itu berinfak, berarti semakin banyak dia menarik titik-titik kemelekatan pada jiwa. Jadi bagi orang yang cerdas, sebetulnya keberuntungan bukan berapa banyak uang yang dia keluarkan, tapi berapa bersih jiwanya. Paham? Oke, gitu.
Karena ini tidak dipahami secara sungguh-sungguh, akibatnya banyak orang yang setiap hari menghitung-hitung kebaikannya. Makanya Nabi mengatakan, jangan pernah menghitung kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Tapi kalau mau menghitung, hitung kejelekan yang pernah dilakukan pada orang lain. Menghitung kejahatan yang kita pernah lakukan pada orang lain, menyadari bahwa itu harus segera ditarik titik kejahatan itu dari jiwa kita, agar jiwa kita menjadi bersih. Jadi sebetulnya semua ibadah yang kita lakukan pada dasarnya bukan kuantitatifnya yang penting, tapi yang penting kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi artinya kalau kita mengeluarkan sedikit dari harta kita yang banyak, itu tanda sebetulnya kita masih memiliki kemelekatan. Ketarik nggak titik noda di dalam jiwa yang kotor itu? Ketarik, tapi dikit. Ngerti maksudnya? Ketarik tapi dikit. Artinya kalau pakai penghapus udah dihapus tapi masih ada. Jadi kualitas penghapusnya kurang bagus. Apalagi yang mau dihapus itu bukan pensil, bekas tinta. Apa bedanya pensil dengan tinta? Bedanya apa? Secara kimiawi bedanya terletak pada seberapa besar ikatan kimianya. Kenapa pensil, bekas pensil mudah dihapus oleh penghapus? Karena ikatan antara molekul-molekul pensil dengan molekul kertas itu tidak seberapa besar dibandingkan dengan ikatan antara tinta dengan kertas. Nah, kan sebetulnya beda kita itu cuman apakah kita ini bekas pensil atau bekas tinta. Apakah spidolnya itu yang bisa dihapus atau spidolnya yang permanen? Kan itu masalahnya. Betul enggak? Iya. Kalau yang permanen spidolnya ngapusnya setengah mati. Dicucinya perlu pakai alkohol. Betul enggak? Iya. Yang kemelekatannya permanen dicucinya kan susah. Betul enggak? Susah. Orang belajar ilmu kanuragan. Kenapa? Karena dia takut mati. Dan dia takut sama orang lain yang berkhianat pada dirinya. Betul enggak? Itu kan sebetulnya takut yang itu adalah takut yang berupa kemelekatan. Dia sedang menulis tinta. Makanya orang yang punya ilmu kanuragan kan matinya susah. Harus dicuci dulu. Betul enggak? Tuh proses penyuciannya juga menyakitkan. Ya samalah. Kalau di tubuh kita ada kotoran dikit, cuci ya sama sabun kan hilang. Tapi kalau ada tato di tubuh kita, kan harus dikorek itu. Betul enggak? Nah, jiwa kita ini, ya, di dalam jiwa kita itu titik-titik yang melekat itu, ya, bergantung kepada kualitas kemelekatannya. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Lalu kenapa Allah mengatakan faman sakulat mawazinuhu, orang-orang yang banyak timbangan kebaikannya itulah orang yang beruntung. Beruntungnya dia bukan karena di kiri kanan banyak bawa pahala, bukan. Menghadap Allah nggak usah bawa apa-apa. Menghadap Allah itu suci bersih seperti sedia kala adanya. Suci bersih seperti saat kita ditiupkan pertama kali. Nah, konsepsi tentang pahala telah melukai cara berpikir kebanyakan orang beragama. Karena dia mengira konsepsi tentang pahala di kiri kanan kita ngagendong. Makanya di dalam kitab Ibnu Atha, jika engkau datang kepadaku membawa sejumlah amal, akan aku campakkan seluruh bawaanmu. Karena datang kepada Allah harusnya dalam keadaan suci bersih. Jadi kalau begitu, melakukan tindakan-tindakan kebaikan di semesta ini pada dasarnya adalah melepaskan segala kemelekatan yang mengotori jiwa kita. Itulah orang-orang yang beruntung.